Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fahira dengan NIM 2221050300004. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi perkembangan peradaban Islam beserta ciri-cirinya. Sebelum kita membahas mengenai periode-periodenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu peradaban Islam dan bagaimana dasar-dasar peradaban tersebut. Peradaban Islam memiliki tiga pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama kemajuan dan taraf kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan yang sekarang. Yang kedua yaitu hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Yang ketiga yaitu kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi etos Islam terutama dalam hubungannya dengan ibadah-ibadah, penggunaan bahasa, dan norma hayati kemasyarakatan. Baik, selanjutnya saya akan membahas dasar-dasar peradaban Islam. Dasar-dasar peradaban Islam pertama kali ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk memperkokoh masyarakat dan negara baru. Beliau menetapkan dasar-dasar tersebut pada saat beliau berada di Yastrib atau yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Dasar-dasar peradaban Islam tersebut diantaranya yaitu ada tiga. Yang pertama, pembangunan masjid. Masjid merupakan sesuatu yang paling fundamental atau yang paling penting yang pertama beliau lakukan, karena masjid menjadi pemerintahan dan pusat spiritual. Masjid juga digunakan untuk mempersatukan kaum muslim dan mempertalikan jiwa di antara mereka. Berbagai masalah yang dihadapi umat Islam didiskusikan di masjid juga, baik itu persoalan individual maupun sosial. Masjid juga digunakan untuk tempat menerima serta menjamu tamu negara yang berkunjung ke kaum muslim. Bahkan juga digunakan sebagai penginapan bagi para musafir dan juga tempat perawatan yang bagi pejuang-pejuang yang luka di medan jihad. Yang kedua yaitu membangun ukhuwah Islamiyah. Makna ukhuwah menurut Imam Hasan al-Banna yaitu ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Makna realitas dari ukhuwah Islamiyah adalah ketika itu Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara golongan muhajirin dengan golongan ansor. Dengan demikian diharapkan terjalin persaudaraan dan rasa kekeluargaan yang tinggi di kalangan kaum muslimin. Yang ketiga yaitu membangun hubungan dengan non-Islam. Ketika menjadi kepala negara di Madinah, Rasulullah SAW itu bersama kaum muslimin, dan tidak hanya kaum muslimin saja, tetapi di sana juga terdapat kaum Yahudi dan orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada, tapi Islam menjalin toleransi dalam bentuk saling menghormati dan dan Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah SWT. Karena itu tak mungkin disamakan. Nah, sekarang kita akan membahas inti dari materi ini, yaitu periodisasi perkembangan Islam beserta ciri-cirinya. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang kedua yaitu sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam tersebut, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Menurut Usairi, periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam 8 periode. Yang pertama yaitu periode sejarah klasik, yaitu masa Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua,
yaitu periode sejarah Rasulullah SAW, yaitu dari 570 sampai 632 Masehi, yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah, atau 570 Masehi atau 632 yang tadi saya bilang. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua jazirah Arabia. Yang ketiga yaitu periode sejarah Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah, yaitu 632 sampai 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, di Syam atau Syria, di Mesir dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Yang keempat, periode pemerintahan Bani Umayyah yang dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah atau 661 sampai 749 Masehi. Pada masa ini, pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya itu. Sayangnya komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Selanjutnya yang kelima yaitu periode pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau 749 sampai 1258 Masehi. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, meskipun pada fase kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam, misalnya pemerintahan Saljuk dan lain-lain. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintah pada periode ini yaitu pemerintah Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang keenam yaitu periode pemerintahan Mamluk yang dimulai sejak tahun 648 Hijriah sampai 923 Hijriah, yaitu atau 1250 sampai 1517 Masehi. Goresan sejarah Islam paling penting di masa ini adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke Islam, juga berhasil dihabiskan eksistensi kaum salibis dari negara Islam. Yang ketujuh yaitu periode pemerintahan Utsmani yang sejak dari tahun 923 Hijriah sampai 1342 Hijriah atau 1517 sampai 1923 Masehi. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Eropa Timur. Pemerintahan ini juga telah mampu melebarkan kekuasaannya ke kawasan timur wilayah Islam. Salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Utsmani adalah dilakukannya Konstantinopel yang merupakan ibu kota Imperium Romawi. Namun pada masa akhir pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme. Kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam serta terkoyak-koyaknya kaum muslimin menjadi negeri-negeri kecil banget yang lemah dan terbelakang serta jauh dari agama. Yang delapan yaitu periode dunia Islam kontemporer, yaitu terjadi pada saat 1342 sampai 1420 Hijriah yang merupakan masa sejarah
masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanannya sejarah umat Islam pada masa sekarang. Nah, tadi kan menurut Utsairin nih. Sekarang sedangkan menurut Harun Nasution dan Nuruzaman Siddiqui membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu yang pertama Islam periode klasik yang dimulai sejak Rasulullah SAW menyampaikan seruannya sampai masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dalam periode klasik inilah umat Islam mencapai prestasi puncak di bidang kebudayaan. Perkembangan Islam klasik ditandai dengan perluasan wilayah. Ketika Nabi tinggal di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapat tekanan dari kalangan Quraisy yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam analisis Harun Nasution, periode klasik ini dibagi pula menjadi ke dalam 2 masa, yaitu yang pertama itu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan yang terjadi sejak 632 sampai 1000 Masehi. Fase ini bermula dari setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan dilanjutkan dengan para Khulafaur Rasyidin dan Daulah Bani Umayyah hingga Daulah Bani Abbasiyah. Di fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan ke arah barat, mulai Afrika Utara Islam mencapai Spanyol dan ke arah timur melalui Persia Islam sampai ke India. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama maupun non-agama dan kebudayaan. Yang kedua itu fase disintegrasi yang terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Fase ini ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Terus selanjutnya ciri-ciri Islam periode klasik ini, yang pertama yaitu Islam mulai berkembang karena telah diajarkan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mulai berkembangnya ilmu pengetahuan dan timbulnya para ahli-ahli ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua yaitu Islam periode pertengahan. Ada perbedaan pendapat tentang fase pertengahan ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa periode ini terjadi pada tahun 1252 sampai 1800 Masehi. Ada juga berpendapat yang mengatakan dari tahun 1252 sampai 1500 Masehi. Periode pertengahan yang dimulai sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah sampai abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi. Ciri-ciri periode ini yaitu kekuasaan politik terpecah dan saling bermusuhan. Yang kedua yaitu menyempitnya wilayah kekuasaan Islam karena serangan dari bangsa Mongol. Yang ketiga yaitu kemunduran Islam di berbagai bidang seperti militer, politik, dan perdagangan. Baik, yang selanjutnya yaitu Islam periode modern. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar untuk bangkit dari keterpurukan selama ini. Umat Islam mulai melakukan pembaharuan untuk mengembalikan keseimbangan untuk Islam gitu. Periode modern ini berlangsung dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang ini, yang mana umat Islam semakin hari semakin maju dan berkembang di berbagai belahan dunia. Islam pada periode modern ini terkenal dengan 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Utsmani yang didirikan oleh Utsman itu sendiri sesuai dengan namanya, yaitu Utsman ini putra dari Artogol dari kabilah Oghuz di Mongol. Yang kedua itu Kerajaan Syafawi didirikan oleh Syah Ismail pada tahun 907 Hijriah atau 1500 Masehi di Tabriz, yang tepatnya berada di Persia atau Iran. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mogul didirikan oleh Zahiruddin Babur yang
pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi di India. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.